video kali ini kami akan membahas tentang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di sini terdapat profil perusahaan, visi dan misi, analisis SWOT, matriks IV dan EV, matriks PES, 9 komponen evaluasi penerapan strategi dan rekomendasi. Ditonton sampai habis ya. Profil perusahaan. Toyota Motor Corporation adalah sebuah perusahaan mobil yang berasal dari Jepang dan berpusat di Toyota Aichi, Jepang. Perusahaan ini didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Pada Agustus 1937, divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. visi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah perusahaan terbaik dan fleksibel, mewakili komitmen TMMIN sebagai perusahaan manufaktur global untuk mengembangkan operasional perusahaan terbaik dan untuk menghasilkan produk berkualitas global yang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar. Perusahaan yang dikagumi mewakili komitmen TMMIN untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan. Misinya adalah membantu orang dan barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan nyaman melalui pembangunan berkelanjutan pada teknologi, produk, dan layanan di industri otomotif. Analisis SWOT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kekuatan yang pertama, pengembangan produk yang inovatif. Yang kedua, brand image yang kuat di benak konsumen. Yang ketiga, penerapan distribusi baru dengan pendekatan just in time yang menjadikan Toyota merupakan manufaktur otomotif yang tidak memiliki warehouse atau produk barang jadi. Yang keempat, penerapan sistem 3W. Yang pertama, winning team. Yang kedua, winning system. Yang ketiga, winning concept. Hal ini dinilai sangat ampuh untuk menciptakan kompetitif advantage perusahaan. Kelemahan, perbedaan persepsi antara pasar domestik dengan pasar internasional tentang kelas produk. Sistem inden yang mengecewakan konsumen. Peluang pertama, Toyota telah menjual teknologi untuk produsen motor lain. Kedua, Toyota telah menerapkan pasar pemuda perkotaan. Tiga, jika Toyota lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam hal produk dan layanannya, maka Toyota akan banyak lebih diminati oleh masyarakat. SWOT ancaman. Yang pertama, bermunculannya produk baru di pasaran merupakan ancaman yang sangat signifikan bagi PT Toyota Motor Corporation. Hal ini dikarenakan model dan fitur-fitur produk yang bermunculan di pasaran semakin modern, sehingga masyarakat menilai banyak yang lebih baik dibandingkan produk Toyota. Yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi. Berikut akan ditampilkan matriks IP dan EV. Berdasarkan matriks IP dan EV menunjukkan bahwa Toyota merupakan perusahaan yang kuat di industri otomotif dibandingkan Mitsubishi dan Ford. Berikut akan kami tampilkan matriks PES. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan Toyota adalah perusahaan yang kuat di bidang otomotif industri, dan analisis merekomendasikan bahwa Toyota harus tetap tumbuh dan membangun untuk mencapai visinya. Yang kedua, perusahaan Toyota harus mengambil keuntungan dari sistem produksi yang efisien, inovasi internasional, dan sistem pasar yang berkembang. Ada 9 komponen dari evaluasi penerapan strategi. Input terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, receiving, bagian yang bertanggung jawab atas penerimaan barang dari bagian produksi ke bagian gudang. Yang kedua, shipping, bagian yang bertanggung jawab untuk mengamankan keluarnya barang dari gudang menuju tempat transit barang yang dikirimkan sebelum pengangkutan oleh kontainer. Yang ketiga, delivery, pengiriman barang yang dikeluarkan oleh bagian gudang dan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Proses 1. Sumber daya hardware berupa mouse, keyboard, CPU, dan monitor. 2. Sumber daya software. PT Asa Toyota telah menerapkan teknologi sistem informasi yaitu warehouse management system yang mendukung operasional perusahaan.
barang. 5. Kategori support system dibagi dua. Pertama, operational support system untuk membantu perusahaan dalam operasionalnya. 2. Manajemen support system mendukung para manajemen dalam mengambil keputusan. Output yang pertama, sumber daya hardware dan jaringan. Pada bagian ini, setiap proses telah menggunakan sistem informasi manajemen. Mesin yang digunakan berupa laptop server, monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Yang kedua, sumber daya software. Proses pembuatan laporan pada PT Toyota Motor Corporation dilakukan dengan bantuan warehouse management system, Microsoft Office, dan aplikasi SAP untuk mengakses informasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Distributor planner, transportation planner, dan stock controller melakukan proses penyusunan laporan. Yang keempat, sumber daya data. Data yang dilakukan atau yang diperlukan untuk melakukan proses ini berupa delivery record, SAP number, dan return product report. Yang kelima, yaitu adalah produk informasi. Output dari proses ini adalah daily report, monthly report, yearly report, dan inventory report. Marketing. Pasar sasaran Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah penjualan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. After sales service yang pertama, item pekerjaan servis berkala yang lengkap. Yang kedua, penanganan kendaraan Toyota oleh mekanik yang berpengalaman dan bersertifikasi. Yang ketiga, dapat melakukan weekly service. Yang keempat, gratis biaya jasa servis sampai dengan 50.000 km per 3 tahun. Dan yang kelima, garansi hasil pekerjaan servis. Produksi dari PT Toyota adalah sedan, hatchback, MPV, SUV, komersial, sport, dan hybrid. Berikut akan kami tampilkan produk-produknya. Human Capital, satu divisi Human Resource. Administrasi kepegawaian berupa rekrutmen tenaga kerja, penerimaan dan pengeluaran karyawan. 2. Divisi General Affairs, pengadaan dan perawatan aset perusahaan berupa gedung, keamanan, kendaraan, dan instalasi perusahaan. Research and Development, yang pertama melakukan survei pasar, yang kedua membuat model dan desain produk, yang ketiga melakukan monitoring prosedur, dan yang terakhir menguasai keterampilan khusus yang terkait. Infrastruktur. Jaringan infrastruktur pada Toyota terdiri dari PT Marga Mandala Sakti, PT Marga Transnusantara, PT Marga Harjaya Infrastruktur, PT PAM Liones Jaya, PT Gresik Distribution Terminal, dan PT Pelabuhan Penajam Banuataka. Rekomendasi dari kelompok kami yang pertama adalah eksekutif pemasaran dan produksi harus melakukan inovasi produk, efisiensi rantai pasokan, dan pelaksanaan manufaktur internal. Dengan begitu, konsumen akan merasa puas dengan membeli produk dari PT Toyota tersebut. Yang kedua, PT Toyota harus memperbaiki produk iklannya agar konsumen merasa tertarik untuk membeli produk dari PT Toyota. Sekian video dari kami. Jangan lupa di like ya, Biar nilai kita bagus. Terima kasih. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu